Saya Zaki Ahmad Rufli dengan NPM 250101055. Saya Mutia Nur Alifa dengan NPM 250101282. Nama Arina Rusyida Putri, NPM 250101052. Saya Aliana Dila Putri dengan NPM 2501051. Saya Yunisa Fitri dengan NPM 250101049. Saya Nadia Francisca, NPM 250101050. Saya Niswa Limatul Huda, NPM 250101056. Saya Zahwa Srisatul Askamu Yasaro, NPM 250101053. Perkenalkan, nama saya Talita Dustari, NPM 250101291. Perkenalkan, nama saya Arisa Sabina, NPM 250101154. Saya Zaki Ahmad Rufli dengan NPM 250101055 akan menganalisis poster di samping. Yang pertama adalah kesalahan ejaan di bagian buah kulkul yang tidak ada tanda hubung atau strip tengah. Yang kedua adalah kesalahan penulisan kata, yaitu semka yang harusnya semangka. Yang kedua adalah strawberry yang harusnya strawberry pakai i. Dan yang C, tidak konsisten penulisan harga, yaitu di 2K yang K-nya ada yang kecil dan ada yang besar. Yang kedua adalah inkonsistensi penggunaan huruf besar atau kecil, yaitu seperti semisal nasi goreng, N-nya besar dan G-nya besar, menggunakan kapital di awal saja, di awal huruf saja. Yang kedua adalah inkonsistensi penggunaan huruf besar atau kecil. Judul kategori buah kulkul, cemilan, minuman, makanan berat memakai huruf besar semua, tetapi item di dalam daftar tidak konsisten. Sebaiknya pilih salah satu gaya. Yang pertama adalah semua kapital untuk judul saja, atau kapital di awal kata untuk nama menu. Dan yang ketiga, kesalahan spasi dan penulisan pada menu. Beberapa menu kurang rapi secara tata bahasa, seperti telur gulung 1K sudah benar, hanya kurang konsisten kapitalis, T-nya besar tetapi huruf G-nya tidak besar. Pada makanan berat seperti mie nyemek 10K, seharusnya di dalam kamus KBBI seharusnya mie nyemek, tidak pakai E. Dan yang ketiga, kesalahan spasi dan penulisan pada menu. Beberapa menu kurang rapi. Secara tata bahasa, telur gulung 1K sudah benar, hanya konsisten kapitalis. T-nya besar, tetapi G-nya tidak besar. Nah, seharusnya T besar, huruf G-nya besar. Pada makanan berat, ya contoh mie nyemek 10K, seharusnya di kalimat mie tidak menggunakan E, yang seharusnya mie nyemek sesuai KBBI. 4. Penulisan tidak konsisten pada harga tambahan. Contoh, nasi kuning plus tempe plus telur. Di dalam sini dituliskan telur, yang seharusnya ditulis dengan TELUR, telur. Dan yang terakhir, salah spasi di delivery titik 2 dan nomor, seharusnya delivery titik 2 spasi nomor kontak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Mutia Nur Alifa. Saya akan menganalisis kesalahan poster di samping. Yang pertama yaitu pesan utama kurang ringkas dan tidak fokus. Di bagian kalimat, ingin bayi Anda sehat dan selamat, beri ASI. Nah, sebenarnya kalimat ini tuh efektif, tetapi kemudian diikuti penjelasan panjang yang membuat fokus pada poster tersebut menjadi kabur. Nah, alasannya di dalam teks poster, pesan utama itu harus singkat, harus padat dan langsung mengajak. Selanjutnya yaitu tata letak informasi tidak rapi. Nah, teks panjang di bagian sisi kiri disusun dalam paragraf yang cukup rapat tanpa pembeda visual yang jelas. Nah, di dalam poster harus memiliki hierarki informasi agar pembaca cepat menangkap pesan meski hanya sekali melihat. Selanjutnya, penggunaan tanda baca yang kurang tepat di bagian ASI makanan terbaik bagi bayi dan lain sebagainya itu. Nah, di situ ada tanda titik 2, seharusnya tanpa spasi sebelum titik 2, dan kata karena sebaiknya tidak dipakai jika diikuti daftar poin. Nah, di dalam EYD mengatur penggunaan tanda baca untuk menjaga kejelasan dan kerapian pada kalimat.
Selanjutnya, kalimat penjelas terlalu panjang dan tidak efektif di bagian kayak mengandung zat kekebalan tubuh untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit infeksi dan lain sebagainya itu. Nah, menurut saya ini kalimatnya terlalu panjang dan tidak efisien. Di dalam poster itu harus menggunakan kalimat yang efektif, kalimat yang jelas, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya ada penulisan yang salah ejaan di bagian kata pernafasan. Yang benar itu harusnya pernapasan. Sesuai dengan kaidah KBBI, kata dasarnya itu napas bukan nafas. Selanjutnya, ilustrasi terlalu besar dibandingkan teks penting. Nah, di situ kan gambar yang ibu sedang menyusui itu mendominasi sebagian besar ruang poster. Di dalam poster edukasi, proporsi gambar dan teks sebaiknya seimbang sehingga pesan cepat tersampaikan. Selanjutnya di situ tidak ada sumber atau logo yang jelas di bagian atas. Nah, logo instansi berada di bawah sehingga tidak langsung terlihat. Di dalam poster, informasi resmi biasanya menampilkan identitas pembuat di area atas untuk meningkatkan kepercayaan dan kejelasan bagi pembaca. Dan yang terakhir yaitu pesan ajakannya. Di bagian berikan ASI saja, ASI eksklusif, kurang diperjelas. Nah, kalimat ini tuh benar, tapi tidak ditonjolkan dengan gaya visual yang lebih kuat. Di dalam poster membutuhkan highlight atau penegasan agar pesan utama mudah diingat. Saya Arina Rasyada Putri, saya akan menganalisis kesalahan poster di samping. Yang pertama, ada penggunaan kapital tidak konsisten, misalnya warleng, dan teks lain yang semuanya kapital sehingga kurang rapi. Dan yang kedua, ada tulisan menyediakan yang diakhiri dengan titik 2. Kurang tepat karena ada spasi sebelum titik 2. Seharusnya spasi tidak ada. Yang ketiga, ada kalimat sarapan pagi dan makan siang serta aneka jus. Terlalu panjang dalam satu baris sehingga kurang efektif. Yang benar, menyediakan sarapan pagi, makan siang, dan aneka jus dengan huruf kecil, tidak kapital. Lalu yang terakhir, ada tata letak antara tulisan dan gambar yang belum proporsional sehingga tampak kurang profesional. Saya Alena Dila Putri, saya akan menganalisis kesalahan poster di samping. Warning itu salah tulis, harusnya warning atau diganti dengan pengumuman atau info pendaftaran. Terus, penempatan di pohon dan di pasar itu kurang etis, tidak profesional, dan mudah rusak. Tata letak berantakan, logo tidak jelas, jurusan juga padat, QR kode kecil, terus daftar independennya tidak tepat. Warna kuning, hitam, dan merah memberikan kesan berbahaya. Bahasa campur tidak konsisten. Kepanjangan jurusan tidak dijelaskan, kualitas cetak juga rendah. Informasi pentingnya juga hilang seperti kontak, alamat, jadwal, dan syarat. Pasar Gading juga ramai, tapi lingkungan membuat poster cepat kotor dan tampak tidak profesional. Saya Yunisa Fitri, di sini saya akan menganalisis kesalahan penulisan pada poster di samping. Yang pertama itu ada kata stop. Secara bahasa Inggris stop memang benar, tetapi konteks di poster ini tidak jelas. Biasanya kan kata stop digunakan untuk lapangan, tetapi di sini justru sedang menawarkan martabak. Akibatnya pesanan membingungkan, seolah-olah melarang padahal ingin menarik pembeli. Yang kedua, penggunaan simbol lapangan atau tanda di lapang masuk. Simbol tersebut identik dengan lapangan atau di lapang masuk. Jadi tidak cocok untuk iklan makanan, sebaiknya diganti dengan simbol promosi atau iklan makanan. Ketiga, tata letak teks yang membingungkan. Posisi teks stop lebih besar daripada martabak 5.000, sehingga pembaca fokus pada stop dan bukan produknya. Urutan pesanan tidak efektif untuk promosi. Keempat, kurangnya informasi produk. Hanya penulisan martabak 5.000 tanpa ada varian rasa dan ada gambar makanan kecil di bawah, tetapi tidak diberi label sehingga tidak jelas. Kelima, penulisan angka harga.
Di poster ini cuma ditulis angka 5.000, sebenarnya benar, tetapi pada poster promosi sering memakai tulisan FP agar lebih jelas. Yang terakhir tidak ada nama usaha atau kontak jelas. Di poster ini kan tulisannya ada logo GoFood Pringsewu Community, tetapi ini tidak jelas apakah ini penjual martabak atau hanya komunitas tempat acara. Perkenalkan, saya Nadia Francisca. Saya akan menganalisis poster di samping. Yang pertama ada penulisan menu tidak konsisten, misalnya Mei seharusnya Mi. Yang kedua, penulisan Tio salah, bentuk yang benar adalah kue tiao. Yang ketiga, tidak ada tanda baca yang memisahkan menu dan jenis olahan, misalnya seharusnya nasi goreng bukan nasi goreng dengan tanda hubung tidak perlu. Yang keempat, penggunaan huruf kapital semua atau all caps membuat tulisan sulit dibaca dan tidak sesuai kaidah penulisan formal. Yang kelima, kata sedia kurang lengkap, seharusnya dapat ditulis sedia atau menyediakan agar kalimat lebih tepat. Yang keenam, ada penulisan jarak antar kata tidak seragam, misalnya ada yang terlalu rapat dengan tanda hubung. Lalu yang ketujuh, tidak ada keseragaman format. Sebagian ditulis dengan warna berbeda tanpa alasan yang jelas, membuat penekanan teks tidak efektif. Saya Niswa Nimatul Huda akan menganalisis kesalahan poster di samping. Yang pertama, ada kesalahan penulisan kata pertusuk yang harusnya itu per spasi tusuk. Yang kedua, ada format harga salah menggunakan RP dan angka tanpa pemisahan ribuan. Yang ketiga, layout tidak rapi, elemen teks dan gambar tidak sejajar dan berantakan. Yang keempat, kontras warna kurang jelas. Beberapa tulisan sulit dibaca karena bertabrakan dengan background. Kelima, ukuran teks tidak proporsional. Judul terlalu besar dan harga terlalu kecil. Keenam, tulisan menerima pesanan itu terlalu miring, posisinya kurang tepat dan tidak sejajar. Yang ketujuh, informasi penting di bagian bawah kontak dan acara terlalu kecil dan hampir tidak terbaca. Yang terakhir, hierarki informasi tidak jelas, urutan informasi tidak terstruktur. Saya Talita Bustari akan menganalisis kesalahan poster di samping. Yang pertama, penggunaan huruf kapital tidak konsisten. Contoh, tulisan warung Dava menggunakan huruf kapital seluruhnya pada kata Dava. Padahal penulisan nama tempat biasanya memakai kapital di awal kata saja. Misalnya, warung Dava, W besar dan D besar. Yang kedua, penulisan daftar menu tidak mengikuti kaidah pemisahan item. Daftar makanan ditulis berurutan tanpa tanda baca seperti koma, titik koma, atau bentuk penulisan daftar, sehingga membuat struktur bahasa kurang jelas. Yang ketiga, beberapa kata berpotensi sulit dipahami karena tidak diberi pemisah atau penataan bahasa yang jelas. Contoh, gado-gado mie goreng. Jika tidak diberi jarak atau pemisah dapat menimbulkan ambiguitas. Secara bahasa seharusnya dipisah menjadi gado-gado dan mie goreng. Yang keempat, tidak adanya keseragaman penulisan huruf besar pada nama makanan. Beberapa menu menggunakan huruf kapital di awal kata, sebagian tidak, sehingga tidak mengikuti kaidah baku. Yang kelima, terdapat item yang belum jelas hubungannya secara bahasa. Misalnya, aneka jus berdampingan dengan item. Saya Alisa, saya akan menganalisis poster di samping. Yang pertama ada komposisi tidak seimbang, elemen teks gambar makanan dan penandaan 1 km tidak tertata seimbang, bagian bawah terlihat penuh, bagian atas terlalu kosong kecuali logo. 2. Logo tidak jelas, logo kapal terlalu kecil dan kurang kontrak. Penempelannya juga terlihat tidak menyatu dengan desain keseluruhan. 3. Kontrak warna kurang tepat, warna kuning dan merah memang mencolok, tetapi jika digabung dengan foto makanan yang berwarna-warni, jadi terlalu ramai dan tidak fokus. Yang keempat ada teks tidak
hierarkis, dermaga, Sunda, dan resto. Tidak memiliki perbedaan ukuran yang cukup jelas sehingga tidak ada hierarki informasi. Kata resto terlalu kecil dibanding judul. Yang kelima, ada foto makanan terpotong, gambaran makanan tidak terlihat, crop tidak rapi, bagian makanan terpotong di sisi kanan. Yang keenam, ada ikon 1 km mengganggu fokus penandaan 1 km menutupi sebagian gambaran makanan. Ukuran terlalu besar untuk membutuhkan pelengkapan arah. 7. Kurang informasi penting untuk di sebuah billboard restoran. Biasanya perlu ada arah panah lebih jelas, lokasi lebih spesifik. 1 km lagi, beli kanan atau kiri. Jam atau tagline nomor WA. Poster ini hanya menampilkan 1 km, sehingga informasi terasa kurang. 8. Sesuai visual dengan lingkungan background below terlihat menempel pada foto yang tidak profesional, seperti background-nya tidak realistis, tiang background tampak tidak sesuai dengan perspektif. Perkenalkan, nama saya Zahwa Sri Satul Askamia Soro. Saya akan menganalisis kesalahan poster di samping. Kesalahan penulisan, beberapa kata terlihat kurang tepat atau tidak konsisten. Mie jebeu umumnya dikenal sebagai mie jebeu atau mie jeletot, tetapi mie jebeu masih bisa diterima jika itu nama brand. Hati, sebaiknya hati, lebih baku. Telur, penulisan baku telur. Ceker mercon, sudah benar secara umum, tetapi ada yang menulis ceker mercon. Konsistensi penulisan harga, menggunakan format harga berbeda. Ada yang menggunakan K, 10K, 12K. Minuman menggunakan angka plus K kecil tanpa spasi, seperti 5K, 3K, 2K, dan 8K. Sebaiknya seragam, misalnya semuanya menggunakan K besar atau K kecil dengan format yang sama. Tata letak, bagian bakso ikan tenggiri mulai dari 1000 ditampilkan seolah header, tetapi posisinya masuk dalam daftar menu sehingga agak membingungkan. Jarak antar kategori kurang rapih, terutama antara seblak, nasi bakar, dan minuman. Inkonsistensi gaya penulisan, ada yang memakai huruf kapital seluruhnya all caps, ada yang tidak. Sebaiknya konsisten judul.